Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lengkap semua ya Bu ya. Langsung saja kita mulai Sudah, Bu. Hari ini yang bagian memimpin doa Bu Sita ya. Iya, Bu, saya. Nah, silakan Bu Sita biar dipimpin doa. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Bu Sita. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pada hari ini? Sudah ya, sebentar lagi kita sudah selesai ya Bapak Ibu ya, pelatihannya harus tetap semangat. Oke. Semangat. Nah, biar nambah semangat lagi, ayo kita ice breaking. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Silakan yang ingin memimpin ice breaking pada hari ini. Bu Sinten, Bu Devi. Saya, Bu. Devi. Devi. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita speaking dulu ya Bapak Ibu biar semangat. Ya, Bu. Tirukan saya Bapak Ibu. Siap, Bu. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Di atas menara. Di atas Marina merana. merana. Marina menari Marina menari di atas di atas menara. menara. Di atas Di atas menara. Menara. Marina Marina Merana. lebih cepat lagi ya Bapak Ibu. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina merana. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina merana. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Devi, luar biasa konsentrasinya. Terima kasih atas ice breaking-nya Bu Devi. Ya, Bapak Ibu, sama-sama. ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila, alur tujuan pembelajaran, kemudian juga modul ajar. Nah, di pendidikan yang memerdekakan ini, khususnya di kurikulum sekolah penggerak ini, kita perlu tahu bahwa pentingnya asesmen ya Bapak Ibu ya, agar pelaksanaan penerapan kurikulum sekolah penggerak ini bisa terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan tujuan kementerian ya Bapak Ibu ya. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan materi pada hari ini ya Ibu ya. Iya Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan pada hari ini nanti saya akan memaparkan sedikit materi tentang asesmen. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab sebentar. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kita akan sedikit kuis untuk mereview materi pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Siap Bu. Siap. Oke. Nah, asesmen diagnostik. Sebelumnya, karena Bapak Ibu kan juga sebagai guru, pastinya tahu kan apa itu asesmen. Nah, asesmen itu apa Bapak Ibu? Penilaian. Nah, sih benar sekali Bu Dewi Ana. Asesmen adalah penilaian. Kalau asesmen diagnostik, berarti asesmen yang dilakukan sebelum kita merencanakan sebuah pembelajaran. Nah, pada hari ini, materi kita pada hari ini yaitu yang pertama tujuan asesmen diagnostik, yang kedua yaitu asesmen diagnostik non-kognitif, dan yang ketiga adalah asesmen diagnostik kognitif.
Langsung saja Bapak Ibu. Tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, ini sesuai dengan materi yang sudah kita bahas kemarin, yang tentang pembelajaran yang memerdekakan, yaitu berdampak pada siswa. Nah, dari statement itu atau kalimat itu, pernyataan itu yang berhamba pada siswa, maka kita harus mengetahui kemampuan dasar siswa dahulu sebelum kita merencanakan suatu pembelajaran. Nah, kemudian asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, masing-masing memiliki tujuan yang sendiri-sendiri. Untuk tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Dan yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, asesmen diagnostik ini apakah penting untuk dilakukan? Bagaimana pendapat Bu Dewi? Penting nggak Bu, asesmen diagnostik non-kognitif ini dilakukan? Sangat penting sekali, Bu. Iya, betul sekali. Sangat penting ya Ibu ya. Kemudian untuk tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, tujuannya yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang terakhir yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana pelaksanaan tujuan diagnostik non-kognitif dan kognitif di sekolahnya Bu Sita. Apakah terlalu hanya diperhatikan untuk asesmen kognitifnya atau non-kognitifnya itu lebih dominan tanpa memperhatikan kognitifnya? Bagaimana Bu Sita? Tidak, Bu. Kita juga harus memberikan penilaian diagnostik sebelum memulai pembelajaran supaya kita tahu bagaimana keadaan awal peserta didik untuk kita menyusun tujuan pembelajaran. Siap, pinter. Bu Sita, saya sangat setuju dengan pendapatnya Bu Sita. Jadi kedua-duanya ini sangat penting ya Bu ya untuk kita lakukan ya Bu ya. Tidak berat sebelah, semuanya keduanya ini harus seimbang ya Bu ya. Terima kasih Bu Sita. Lanjut, asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, untuk menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan untuk melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama, persiapan, pelaksanaan, dan kemudian tindak lanjut. Nah, selanjutnya, contoh kegiatan persiapan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat bantu berupa gambar atau gambar-gambar yang mewakili emosi. Ini biasanya kita gunakan emoji ya Bapak Ibu ya. Emoji sedih, senang, atau bintang, dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan juga pertanyaannya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Nah, melalui emoji-emoji itu anak-anak bisa mengekspresikan bagaimana perasaannya mereka. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Misalnya, apa saja kegiatanmu belajar selama belajar di rumah? Kemudian apa hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan yang terakhir, apa harapanmu? Maka dari pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak bisa menceritakan atau menuliskan ya Bu, pengalaman-pengalaman atau aktivitas yang mereka lakukan selama di rumah. Lanjut. Nah, contoh pelaksanaan kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama yaitu bercerita, bisa juga dengan menulis, bisa juga dengan menggambar. Nah, strategi tanya jawabnya. Sebentar.
Strategi tanya jawab yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan ancaman atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberi waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, langsung kita lanjut lagi ke tindak lanjut. Nah, langkah-langkah tindak lanjut setelah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Jadi anak-anak yang mengekspresikan perasaan sedih, kita harus tahu, kita harus menggali kenapa dia bersedih, alasannya apa, latar belakangnya apa, dan lain sebagainya. Tentu alasan setiap peserta didik kan masih berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian langkah yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, setelah kita melakukan mengkomunikasikan dengan orang tua, kalau kita sudah menemukan solusinya, maka kita lakukan lagi asesmen non-kognitif itu. Nah, lanjut kita ke asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen kognitif ini dilaksanakan secara rutin atau dilakukan secara berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik. Untuk tahapan pelaksanaannya yaitu persiapan, pelaksanaan, dan diagnosis atau tindak lanjut. Sama ya Bu ya, langkah-langkahnya sama dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, lanjut. Nah, inilah contoh-contoh kegiatan tindak lanjut dari asesmen kognitif. Kita melakukan pengolahan hasil asesmen. Jadi ya kita sudah mendapatkan nilai-nilainya anak-anak itu tadi. Kemudian kita bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan fasenya. Kemudian siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keempat, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya Ibu ya. Kita akan membahas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, nah berikut ini adalah contoh-contoh soal asesmen diagnostik kognitif. Demikian materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Tidak ada cukup. Oke, alhamdulillah. Insya Allah semuanya paham. Lanjut, saya berikan ini ya Bapak Ibu ya. Silakan cek kolom komentar. Saya berikan link pertanyaan. Nah, sudah masuk Bapak Ibu? Kamu kolom komentar. Sudah Bu. Ya. Sebentar, saya izin share screen lagi. Silakan diklik linknya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah muncul Ibu? Halo? Sudah. Sudah muncul? Ya. Kemudian Sudah, di Bu. situ ada activity kode. Silakan Ibu masukkan D kecil, 3, C, dan A kecil 2 kali A-nya. D3CAA. D3CAA. Sudah Ibu? Aja. Kalau sudah langsung klik play. Mohon dituliskan di chat, Bu. Mohon dituliskan di Oh chat ya, kodenya. sebentar. Saya ketikkan ya. D3CAA. Sudah.
Sudah masuk ya Bu Sita ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan kita mainkan. D3CAA. Ketahui aktivitas selama belajar di rumah merupakan non kognitif. Nanti akan muncul Formatif setelah dilakukan pembelajaran ya. Ya Bu Mal. Asesmen formatif dilakukan setelah pembelajaran. Ya. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa setelah apabila diperlukan merupakan salah satu langkah tindak lanjut asesmen non diagnostik. Iya, siswa kala benang tua diagnostik. Iya, po itu tindakan apa? Macam itu merupakan bentuk asesmen diagnostik kognitif. Iya. Banyak Bu. Asesmen diagnosis tujuan untuk mendiagnosis kemampuan 5 saja Bu pertanyaannya. 5 saja. Ya, 5. Sudah Bu? Sudah ya? Sudah selesai tuh Bu Sita ya? Belum bisa masuk, Bu. Kok gagal-gagal terus Bisa ya? masuk. 48. Bisa masuk. Tapi Bu Dewi sudah bisa masuk ya? Nggak bisa. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Alhamdulillah. Saya belum bisa masuk, Bu. Bisa dicoba ya Sementara terus, Bu. Bisa ya? Ya, Bu. Gimana permainannya? Menyenangkan? Bu Dewi udah benar semua? Enggak, Bu. Salah berapa Bu? Salah satu aja kan? Dapat kunci. Ya, sudah Alhamdulillah. Materi pelatihan pada hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke Bapak Ibu, marilah kita akhiri pelatihan pada hari ini dengan membaca doa. Silakan Ibu, siapa yang bertugas untuk menutup Saya, doa? Bu. Oh ya, silakan Bu Sita. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran kali ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sita. Sekian ya Bu ya materi kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dia. Ah.